Oke, hari ini kita akan membahas kelanjutan kita, materi yang sebelumnya sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang prospek ya, prospek pengembangan ternak perah di Indonesia, baik itu sapi perah maupun ternak yang lain ya. Tapi utamanya kita di sini akan membahas tentang ternak perah, khususnya sapi perah, khususnya sapi perah. Untuk nanti kita memperdalam apa saja yang diperlukan dalam manajemen pemeliharaan, manajemennya nanti. Nah, ini akan teman-teman lebih pahami lagi ketika teman-teman nanti ini kan sudah semester 5 ya. Nah, semester 5 nanti di antara semester 5 6 kan sudah bisa PKL. Nah, ini teman-teman di sini akan mendapatkan yang lebih dalam lagi ketika teman-teman PKL ya. Oke, kita untuk pertemuan saat ini akan membahas tentang manajemen pemeliharaan pedet, darah, dan darah bunting. Oke, untuk beberapa mata kuliah pengantar penting yang perlu teman-teman pahami, ya ini mungkin sudah sedang ditempuh ya. Ada fisiologi ternak, kemudian nutrisi ternak dasar ya, atau mata kuliah yang berhubungan tentang nutrisi, ilmu bahan pakan, ilmu kesehatan ternak, dan juga ilmu reproduksi. Ya, ini mungkin ada yang sebenarnya sudah semua ini sudah diambil semua karena untuk ilmu-ilmu kan kalau dasar di semester 4 ya. Oke, kemudian kita akan melihat ternak perah ya. Ternak perah ini juga disebut dengan long life producer ya. Karena memang secara umum ternak perah ini dia berbeda dengan ternak potong. Ternak potong itu kan dia hanya digemukkan pada umur sekian, bobot sekian, sudah langsung dipotong ya. Atau misalkan seperti ayam, ayam juga sama. Ayam yang misal ayam potong ya, ayam potong itu juga pada umur 35 hari, 30 hari ini sudah ada, itu sudah potong selesai. Nah, sedangkan untuk ternak perah ini dia long life. Jadi untuk apa namanya? Siklus hidupnya ini dia lama untuk siklus hidupnya sehingga disebut dengan long life producer. Di mana meskipun memang ini untuk penghasil susu ya, tetapi susu tidak akan bisa dihasilkan kalau ternak itu tidak melahirkan ya. Bukan tidak bunting ya. Ya memang bunting sebagai awalnya ya, setelah bunting dia melahirkan, tetapi akan dia menghasilkan susu setelah ternak ini dia melahirkan. Di mana utamanya sebagai penghasil bibit, kemudian penghasil susu, kemudian juga ini sebagai tambahan sebagai penghasil gas bio, sebagai sumber energi alternatif dan juga penghasil sumber pupuk di sini. Kemudian dalam pembibitan sapi perah ya, diperlukan cara pemeliharaan yang dilakukan sejak indukan sampai siap beranak meliputi ya ini. Nanti akan saya bagi di mana ada sebagai jantan dan juga betina ya. Nanti proses pemeliharaan seperti apa akan kita bahas di sini. Yang pertama nanti kita akan melihat sebagai pedet calon pejantan dulu, kemudian sebagai calon pejantan, pejantan muda, pemeliharaan pedet betina, pedet lepas sapi, sapi darah, calon induk, induk bunting, sapi laktasi, dan sampai sapi bunting kering. Sedangkan untuk pembahasan kita hari ini hanya sampai ke sapi darah bunting. Ya. Oke, ini selalu saya berikan dari semester 4 ya, kalau nggak salah yang ada ilmu ternak perah, di mana untuk siklus biologi sapi perah secara idealnya seperti ini. Kembali lagi yang saya berikan inilah siklus yang biologi yang ideal ya, harapannya bisa seperti ini ya, di mana untuk pedet lahir ya setelah umur sampai umur 3 hari, kemudian umur 3 hari sampai 1 bulan, nanti 1 bulan sampai 3 atau 4 bulannya dia disapih ya, nanti dia menjadi darah, darah sampai dia dikawinkan, dia bunting, bunting dia akan melahirkan di sini ya. Pedetnya itu dia akan kembali lagi siklusnya ke sini ya. Kemudian yang melahirkan ini ada di postpartum atau setelah melahirkan, nanti ada siklus laktasi. Selama laktasi di sini diharapkan nanti dia sudah dikawinkan lagi, kemudian bunting. Selama bunting ini dia akan masuk masa kering atau sebelum melahirkan, prepartum, kemudian dia melahirkan lagi. Untuk pedetnya dia masuk ke atas ini ya,
siklus ini. Kemudian untuk yang di sapi indukan tadi dia akan kembali lagi ke siklus sini. Ya. Ini adalah siklus biologi sapi perah yang perlu teman-teman pahami. Ya, oke. Ya, terus bisa seperti ini ya, atau mungkin lebih jelasnya ini ya. Nih ya. Jadi pedet ya, pedet di awal di sini kan ada bisa jantan atau betina. Ya. Bisa jantan atau betina, kemudian ada seleksi sebagai dia akan dimasukkan sebagai apa? Misalkan jantan, apakah dia ini masuk ke seleksi sebagai calon pejantan ataukah dia akan menjadi calon indukan? Biasanya untuk di perusahaan-perusahaan besar atau mungkin di BPPTU ya, Batu Raden ya, itu mereka sudah ada seleksi di awal dulu dari indukannya sudah seperti apa. Nah, untuk ternak-ternak yang tidak masuk kriteria, yang terutama misalkan kelihatan cacat dari awal, itu akan dikaling, akan dieliminasi ya, bisa dijual ya atau dikemanakan ya, biasanya utamanya dijual. Untuk ternak-ternak yang memiliki kualitas bagus dari awal sudah terlihat, maka dia akan masuk ke fase ini, dara ya, baik jantan atau betina. Nanti harapannya untuk yang ini yang betina nanti sebagai dara, dia akan masuk ke dara bunting, kemudian dia melahirkan ya, melahirkan di sini menghasilkan pedet ya. Kemudian yang sapi bunting tadi yang sudah melahirkan tadi dia akan menghasilkan susu, kemudian dia akan kembali lagi dikawinkan, kemudian harapannya bunting kembali lagi seperti ini, muter seperti ini terus ya. Untuk pedet sama, pedetnya nanti jantan atau betina diseleksi. Oh ini bagus untuk misalkan jantan, oh ternyata sebagai calon pejantan ya sudah dia akan dimasukkan ke calon pejantan. Nah siklusnya kurang lebih seperti itu terus ya. Dan ini mas selalu saya tekankan di semester awal agar teman-teman memiliki pemahaman. Ketika sudah mengetahui tentang siklus biologi ini, maka teman-teman akan mengetahui, oh ternyata ini nanti seperti ini tuh caranya. Ya, oh pemeliharannya seperti ini. Ya. Karena untuk basic dari mata kuliah manajemen ini teman-teman sudah mendapatkan dari ilmunya, kemudian reproduksi ya, seperti ilmu reproduksi, kesehatan ternak itu semuanya sudah ada. Jadi di sini kita teman-teman hanya tinggal nah kalau misalkan ini kan sudah ada misalkan ilmu kesehatan ternak tentang ternak ruminansia. Misalkan kalau terjadi sakit misalkan cacingan atau misalkan ada namanya prolapsus uteri itu harus diapakan. Nah, itu sudah dapat di mata kuliah yang lain ya, reproduksi atau mungkin di kesehatan ternak. Sedangkan di kita adalah fokuskannya ke manajemennya. Nanti seperti apa? Nanti kalau misalnya ternyata sudah bisa teman-teman hubungkan dengan mata kuliah yang lain. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk manajemen pelihara pedet ini kita akan bagi menjadi dua, yaitu pedet calon pejantan dan pedet calon induk. Ya. Oke. Nah, di mana untuk perawatan pedet secara umum ya, ini sebelum kita tahu dia jantan atau betina, dipersiapkan dulu sebelum pedet lahir. Ya. Jadi pertama kita masukkan induk kandang beranak atau maternity pen yang sudah diberi alas jerami kering dan disuci hamakan. Ya. Ini harapannya adalah memberikan kondisi yang nyaman untuk ternak, untuk persiapan beranak. Ya. Memang ini kalau misalkan kita bandingkan dengan misalkan di peternakan rakyat yang memang masih belum ini ya, belum modern ya, karena masih banyak. Ini maternity pen sepertinya agak susah. Ya, biasanya untuk beranak dia ya di situ di kandangnya dia, tempat dia seperti biasa tidur, kemudian makan ya di situ, kemudian beranak juga di situ. Tapi memang baiknya di sini karena kita teman-teman juga nanti akan misalkan dia mengambil animal welfare, ya di sini. Ini adalah peri kehewanan yang kita berikan karena apa? Karena ternak ini memberikan manfaat untuk manusia. Berarti manusia ini harus merawatnya dengan baik. Jadi jangan jadikan ternak ini seperti hanya sebagai mesin penghasil saja. Tetapi mereka harus kita rawat dengan baik sehingga nanti harapannya juga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Ya. Jadi kalau apa ya seperti iklan ya, seperti merawat anak sendiri, ya itu. Ya. Oke, ini bukan iklan ya, hanya apa namanya intermezzo aja.
Oke, kemudian seminggu sebelum melahirkan bersihkan sapi, terutama pada bagian ambing. Ya, ini cukup penting karena memang pada bagian ini nanti biasanya beberapa ternak dia akan sudah mulai terlihat menghasilkan susu. Ya, jadi akan terlihat karena memang di sini ada hormon-hormon yang berpengaruh sehingga bisa terjadi nanti susu itu sudah terlihat muncul dulu sebelum melahirkan. Ada beberapa kasus seperti ini. Tetapi kasus-kasus yang paling umumnya adalah ketika ternak itu dia melahirkan, nah nanti dia berselang beberapa jam itu baru akan mengeluarkan susu, ya, atau disebut dengan kolostrum. Ya, nanti akan diberikan ini hampir sama seperti manusia ya. Kemudian usahakan agar kandang bebas dari benda-benda tajam. Ya pastinya ya, ini biasanya kalau untuk benda-benda tajam ini kan seperti alat-alat yang digunakan untuk membersihkan. Ya, bukan bukan seperti pisau, parang, ya bukan ya, tetapi biasanya kan ada untuk membersihkan kandang itu kan ada skop. Nah, itu yang kadang-kadang perlu diwaspadai karena ketika ternak ini dia melahirkan, tingkah lakunya itu dia akan memang ada beberapa yang tenang ya, tetapi ada yang dia itu bisa bergerak gelisah ya, betul. Oke, kemudian ini perawatan pedet setelah lahir ya. Tempatkan pedet di tempat yang aman ya. Kemudian bersihkan lendir terdapat pada hidung dan mulut pedet. Kemudian periksa apakah pedet sudah bisa bernafas, apabila perlu dapat ditelan dengan nafas buatan. Nah, ini mungkin nafas buatan ya Pak ya. Ya memang ada juga nanti di sini ketika pertama kali ternak itu lahir ya, pedet itu dia keluar setelah dilahirkan, dia biasanya akan tertutup seluruh tubuhnya, dia akan tertutup dengan lendir, terutama nanti kita akan melihat di bagian moncongnya, mulut, kemudian bagian hidung itu terutama itu langsung dibersihkan. Ya, biasanya kalau misalkan secara alami, misalkan teman-teman melihat di video ya National Geographic, misalkan untuk ternak-ternak, untuk hewan-hewan yang liar ya, hewan-hewan liar itu pertama kali induknya dia akan menjilati anaknya. Biasanya mereka akan menjilati di bagian muka ya, bagian moncongnya itu akan secara alami dia akan seperti itu. Fungsinya apa? Tadi nih, fungsinya adalah agar lendir-lendir yang ada di mana namanya di bagian moncong ini itu akan hilang. Ya, harapannya itu. Jadi agar ternak tadi dia bisa bernafas begitu. Kemudian potong tali pusar 5-7 cm dan berikan disinfektan. Ya. Pada bagian ini perlu diperhatikan ya karena memang disinfektan ini cukup penting ya karena biar tidak terjadi infeksi pada tali pusarnya. Kemudian dimasukkan ke kandang observasi, kemudian 30-60 menit setelah dilahirkan pedet diberikan kolostrum ya. Mungkin sekitar 1 jam, mungkin ada beberapa ternak yang dia lebih dari 1 jam, tapi tidak masalah ya. Karena seperti halnya pada manusia itu, manusia bayi ya, bayi itu dia bisa bertahan tanpa minum, makan tanpa susu, itu untuk yang baru lahir itu sekitar 2-3 hari. Itu bisa. Itu ya. Coba kadang-kadang kalau misalkan ini ya sudah wah ini kok udah belum keluar susunya, ini bisa diberikan nanti alternatifnya. Oke. Nah, ini kita fokus sekarang untuk yang di calon pejantan ya. Ini perbedaannya nanti di bagian ini. Nanti teman-teman akan melihat kalau misalkan nanti PKL di bagian ternak perah ya, sapi perah misalkan, nanti akan membedakan bagaimana sih membedakan ternak jantan dan betina ya. Ini harapannya sudah paham ya. Ini kalau yang jantan biasanya bagian ini. Ya. Ya, penis nanti akan keluar dari bagian ini. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kita untuk pemeliharaan pada calon pejantan untuk sampai lahir sampai 12 bulan nanti akan kita lebih tekankan pada calon indukan ya atau ternak pedet yang betina ya. Nanti pemeliharaannya untuk yang calon pejantan ini dia sama seperti yang betina. Ya. Pemeliharaan dapat diciptakan pada pedet calon pejantan sama dengan pedet calon induk. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian ini yang penting adalah untuk mencapai pertumbuhan yang ideal sebagai calon pejantan dari umur lepas sapih sampai dengan umur 12-15 bulan mencapai pertambahan berat badan harian atau ADG, average daily gain, itu kurang lebih sekitar harapannya 1 kg per ekor per hari.
ya di sini. Kemudian untuk di umur 12 sampai 15 bulan nanti sama ya, ini pejantan sama dengan betina. Calon pejantan dipisahkan dengan kelompok sapi betina. Nah, ada pertanyaan kok kenapa Pak harus dipisahkan? Pada umur 12 sampai 15 bulan ini ada beberapa mungkin ternak yang dia di umur 11 bulan itu dia sudah dewasa kelamin. Ya, mungkin saya sampaikan, saya lupa apakah sudah saya sampaikan di ini ya, ilmu ternak perah sepertinya selalu saya sampaikan ada istilah dewasa kelamin dan dewasa tubuh. Dewasa kelamin itu adalah ketika ternak-ternak ini dia sudah untuk bagian reproduksinya dia sudah aktif ya. Misalkan pejantan ini dia sudah bisa menghasilkan sperma. Ya. Kemudian untuk birahinya, bukan birahi ya, istilahnya untuk kemauan dia untuk mengawini betina itu sudah mulai ada. Ya. Kalau misalkan di manusia itu namanya ya seperti mimpi basah ya, atau sudah keluar sperma. Itu kan pada umur-umur masih kecil kan biasanya sudah ada ya, mungkin di kelas SMP ya, mungkin SD sudah ada juga, ya SD SMP situ. Ya. Tetapi mereka masih belum dewasa tubuh. Dewasa tubuh ini adalah apa? Ketika ternak ini dia masih tumbuh, ya. Ternak ini dia masih tumbuh. Biasanya untuk dewasa kelamin ini, untuk kualitas dari misalkan spermanya atau mungkin kalau yang ternak betina itu adalah sel telurnya, itu masih belum memiliki kualitas yang bagus. Ya, apalagi untuk kebutuhan energi yang atau nutrisi yang dia dapatkan dari makanan, dari pakan itu diarahkan untuk pertumbuhannya dia dulu. Ya, meskipun dia sudah untuk reproduksi sudah bisa, tetapi karena dia masih dewasa tubuh sehingga untuk melakukan tadi ya misalkan dia untuk bunting ya itu dia masih sangat beresiko sekali karena dia harus ketika ternak tadi bunting ya yang betina bunting tetapi dia belum dewasa tubuh, yang terjadi dia harus memfokuskan kedua energi yang dia dapatkan dari pakan untuk pertumbuhan dia dan juga untuk pertumbuhan calon pedetnya ya di situ. Ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga ini pada umur 12 sampai 15 bulan ya. Dari tadi biasanya untuk kandangnya untuk yang pedetnya biasanya untuk awal dia masih dikelompokkan, kemudian setelah di umur 12 ya di sini sudah mulai dipisahkan antara jantan dan betina ya. Kemudian untuk pemeliharaan umur 12 sampai 36 bulan ya. Untuk perawatan ya hampir relatif sama. Kemudian pejantan digunakan sebagai pemacek ya. Pemacek ini adalah dia sebagai apa ya namanya? Sebagai ternak yang mengawini ya, mengawini betina ya sebagai pejantannya di sini. Ini sudah mulai umur 18 bulan karena kembali lagi di umur 1,5 tahun itu biasanya sudah dewasa kelamin. Dan untuk kualitas spermanya dia sudah bagus ya. Kemudian sapi mendapatkan exercise yang cukup ya, dikelompokkan 10 sampai 15 ekor dalam kandang yang sama berdasarkan kategori umur, ukuran dan bobot badan. Ini yang biasanya jarang dilaksanakan kalau kembali lagi kalau di peternakan rakyat yang penting kan ada lahan saja sudah cukup. Tapi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan besar atau mungkin tadi yang di balai pembibitan misalnya itu mereka akan dikelompokkan berdasarkan umur, ukuran dan bobot badan di sini agar lebih memudahkan untuk manajemennya. Ya. Jadi nanti ketika diberikan pakan, oh ini umur berapa, kemudian ukuran tubuhnya berapa, nanti akan lebih memudahkan dalam pemberian pakan utamanya. Kemudian untuk untuk yang lain, untuk manajemen yang lain juga akan lebih mudah. Kemudian untuk pakan sapi pejantan muda dari periode lepas sapi sampai umur 3 tahun dapat mempengaruhi tingkat kesuburan. Ya, ini sehingga nanti pakan ini sangat berpengaruh ya. Kembali lagi ini saya selalu hampir saya samakan dengan manusia ya. Jadi kembali lagi ketika kita beternak ya, itu kita harapannya juga menyayangi mereka, ya. Kemudian kita memperlakukan mereka dengan baik. Ketika kita perlakukan mereka dengan baik, ya, maka yang didapatkan adalah produksi yang berkualitas, hasil yang
berkualitas. Ya, sehingga mungkin kadang-kadang saya agak sedikit bertentangan ya dengan misalkan pemberian pakan dari limbah. Nah, meskipun memang boleh ya, tetapi memang bagusnya kalau kembali lagi kalau dari pandangan saya sendiri, kalau pengen menghasilkan produk yang maksimal, yang berkualitas, maka berilah pakan yang berkualitas. Ya. Perlakuan peliharaan juga yang berkualitas. Kemudian diberikan konsentrat dengan jumlah dan mutu sesuai kebutuhan dengan pemberian lebih dari 1% bobot badan. Kemudian diberikan hijauan pakan dengan jumlah dan mutu sesuai kebutuhan dengan pemberian lebih dari 10% bobot badan. Ini konsentrat, yang atas konsentrat, yang bawah hijauan. Oke, sekarang ini yang ternak betina, ini akan lebih fokus lagi, lebih detail. Nah, untuk pemeliharaan pedet betina, ini meskipun tadi sudah saya sampaikan ya, ini ya di awal ya sama di sini setelah lahir tadi dibersihkan dari lendir dari mulut, kemudian lubang hidung dan bagian tubuh lainnya, tali pusar dipotong, kemudian diberikan disinfektan, ya yodium. Ya, di sini bisa kita berikan yodium. Nah, kemudian kita lakukan pencatatan identitas, nama sapi, nomor telinga, tanggal lahir, jenis kelamin, identitas tuanya, tipe status kelahiran, dan berat badan. Atau ini disebut dengan recording nanti. Ya, recording dari awal. Memang harapannya ini harus selalu dilakukan agar kita mengetahui recordnya. Jadi trennya itu seperti apa sih dia, apakah nanti indukannya seperti apa, kemudian kita tahu ya selama pertumbuhan juga ada recordnya. Ya, ada catatan-catatan yang kita bisa mengetahui, oh ternyata misalkan nanti dia sakit, ini penyebabnya apa, kita bisa melihat dari recordnya ini juga. Kemudian dilakukan penimbangan bobot badan pada saat lahir, kemudian dipisahkan dari induknya paling lambat 12-24 jam setelah lahir dan dimasukkan dalam kandang individu yang sudah dibersihkan atau disinfeksi ya di sini. Nah, memang untuk di sini biasanya memang untuk yang di perusahaan besar ya, atau yang mungkin di peternakan sapi perah yang besar, dia akan segera setelah dilahirkan itu langsung dipisahkan dari induknya. Ya, di sini. Nah, ada sebab kenapa kok harus segera dipisahkan, ya. Karena memang untuk sapi perah, kemudian ternak-ternak lain ya, itu dia juga memiliki perasaan ya. Jadi ketika sudah beranak, kemudian dia cukup lama dengan pedetnya tadi, anaknya tadi, kemudian dipisahkan secara tiba-tiba, ini ternaknya tadi bisa mengalami stres. Itu sama seperti manusia juga bisa stres seperti itu. Tapi kalau misalkan segera setelah setelah dia melahirkan itu langsung dipisahkan, maka untuk tingkat stresnya tadi akan berkurang ya, karena stres itu akan berpengaruh terhadap produksi susu, kemudian terhadap dia makannya, pola makannya, jumlah pakan yang masuk juga sama. Ya, ini bisa dimasukkan kandang individu kalau memang ada, atau bisa dimasukkan ke dalam kandang kelompok. Tapi biasanya kalau dia baru lahir ini di kandang individu dulu, kemudian nanti misalkan dia sudah cukup kuat untuk berdiri, dia akan dimasukkan ke kandang kelompok untuk pedet. Ya. Kemudian exercise mulai dilakukan pada pedet umur 2 minggu dan dilakukan 3 kali seminggu selama 1 jam dan selanjutnya 3 jam setiap hari. Kemudian ada namanya dehorning atau pemotongan tanduk. Ya, biasanya untuk beberapa ternak ini dia memiliki tanduk ya. Memang di sini harapannya untuk agar tanduknya ini tidak tumbuh. Ya. Apabila terdapat puting tambahan ya, ini dilakukan pemotongan puting dan bersamaan pada pemotongan tanduk. Dilakukan pengukuran pertumbuhan meliputi tinggi pundak, lingkar dada yang dilakukan sebulan sekali. Oke. Kemudian untuk pemeliharaan pedet lepas sapih umur 3-6 bulan, dipelihara secara lepas atau tidak diikat dan ditempatkan dalam satu kelompok umur yang sama. Bebas bergerak untuk exercise dan terkena sinar matahari cukup serta diberikan tempat berteduh. Yang di sini. Kemudian dilakukan penimbangan bobot sapih, diberikan obat-obatan dan vitamin. Kandang kelompok yang seumur dilengkapi tempat pakan dan minum sesuai dengan kapasitasnya. Oke, tadi setelah kita di bagian ini ya, sampai di bagian lepas sapih, kemudian masuk ke bagian dara.
Ya. Nah, untuk sapi darah umur 6-12 bulan, ini nanti ditempatkan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan berat badan. Dimandikan minimal 1 kali sehari, terutama pada pagi hari. Tempatkan pakan dan bak air tempat pakan dan bak air dibersihkan. Lantai kandang dibersihkan secara rutin. Pemotongan kuku dilakukan apabila diperlukan. Exercise seminggu sekali pada pagi hari selama 2 jam. Kemudian dilakukan penimbangan sebulan sekali dan dilakukan pengurangan pertumbuhan meliputi tinggi pundak, lingkar dada bersama dengan penimbangan bobot badan. Bobot badan yang dicapai adalah kurang lebih sampai ke 200 kg. Ya. Kemudian untuk calon induk, ya, untuk calon induk umur 12 sampai 15 bulan. Nah, pola pemeliharaan dan pakan dan perawatan calon induk relatif sama dengan beli sapi darah. Nah, calon induk dikawinkan minimal sudah mengalami 2 kali birahi dan atau berumur sekitar 15 bulan dengan berat badan minimal 325 kg. Ini yang menjadi penting ya. 15 bulan dengan minimal berat badan 325. Tapi idealnya memang biasanya itu di umur 18 bulan ya. Meskipun memang di 15 bulan misalkan sudah mencapai bobot 325, ini sudah bisa ya. Kemudian pengembangbiakan ini bisa secara inseminasi buatan atau transfer embrio. Apabila teknik tersebut mengalami kegagalan dapat dilakukan dengan sistem perkawinan alam dan dengan rasio jantan dibanding betina 1:8 sampai 10 ekor. Ya. Jadi satu pejantan ini bisa mengawini 8 sampai 10 ekor betina. Ya. Ini kalau untuk hewan ya. Kemudian pelaksanaan perkawinan dilakukan pengaturan penggunaan semen beku atau pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah atau inbreeding. Nah, ini pentingnya tadi, pentingnya dari recording ya. Oke. Kemudian pemeliharaan induk bunting umur 15 sampai melahirkan umur 24 bulan dikelompokkan berdasarkan umur kebuntingan. Pada kebuntingan 8 bulan dipisahkan di kandang beranak yang bersih, kering, dan terang. Kemudian nilai kondisi tubuh atau NKT pada akhir pembuntingan mencapai lebih dari 3,5 atau berat badan 400 kg, lebih dari 400 kg NKT itu atau bisa disebut dengan BCS ya, Body Condition Score. Oke. Nah, selanjutnya adalah pemberian pakan. Ya, pakan. Tadi manajemen pemeliharaannya seperti apa. Sekarang kita masuk ke pakan ya. Di mana untuk pemberian pakan ini pada periode kolostrum lahir sampai 7 hari ini diberikan kolostrum ya. Selama 5 sampai 7 hari sejak lahir sebagai berikut. Maksimum 2 jam setelah lahir diberikan kolostrum sebanyak 2 liter. Selanjutnya dalam jangka waktu 8 jam setelah pemberian pertama diberikan sebanyak 2 liter. Kemudian pada hari kedua sampai ke-7 diberikan kolostrum 2 sampai 4 kali sehari sebanyak minuman sebanyak 4 liter ya ini. Sebanyak 4 liter. Kemudian apabila jumlah kolostrum indukan kurang dari 4 liter dan atau mutu kolostrum kurang dari yang dipersyaratkan dalam kolostrometer, ya, ada namanya kolostrometer, dapat menggunakan kolostrum dari indukan lainnya dan dalam bentuk segar atau kolostrum beku yang sudah dicairkan. Pencairan kolostrum dilakukan dengan cara merendam dalam air dengan suhu 60 derajat Celcius hingga kolostrum mencair sampai suhu 40 derajat Celcius atau ini disebut dengan thawing ya, thawing istilahnya. Jadi dari beku nanti dia ke cair ya itu disebut dengan thawing di sini. Nah, di mana untuk kolostrum itu sendiri dia mengandung vitamin A 10 sampai 100 kali lebih tinggi ya. Vitamin D dia 3 kali dan zat besi 12 sampai 15 kali lebih tinggi dari susu normal. Kemudian mengandung protein 4 sampai 7 kali lebih tinggi dalam bentuk gamma globulin, beta lactalbumin yang berfungsi sebagai antibodi. Nah, kolostrum bersifat laksan yang dapat membantu mengeluarkan mekonium tahi gagak yang terdapat dalam usus. Biasanya nanti untuk apa namanya kotoran ya, feses yang dikeluarkan oleh pedet yang baru lahir ini dia berwarna hitam ya. Makanya disebut dengan tahi gagak. Nah, ini bisa juga kalau misalnya kolostrum tadi tidak keluar, ini kita bisa buat dengan kolostrum buatan. Ya, campuran setengah liter susu murni, 1 sendok minyak ikan, 1 sendok teh kastroli, 1 butir telur yang dikocok dalam seperempat liter air hangat. Kemudian dilakukan 3 kali sehari dalam waktu 3 sampai 4 hari. Ini. Kemudian, nah nanti ada namanya calf starter ya. Ini diberikan pada
pedet sejak umur 1 minggu sampai dengan umur sapi. Ya. Jadi meskipun dia sudah juga minum susu, tapi dia akan diberikan calf starter ini. Ya. Jadi untuk cold fibernya harus berkualitas tinggi, daya cerna tinggi dengan kandungan total digestible nutriennya 72-75%, kemudian protein kasarnya 16-18%, SK-nya minimal 7% dan disukai ternak pastinya ya. Contohnya ini bisa campurannya seperti ini. Ya. Jago giling, bekatul, tepung daun, fish meal, soya bean meal dan vitamin atau mineral. Kemudian untuk periode pedet perah sapi umur 8 hari sampai 3 bulan, ya ini diberikan susu penggalih sebanyak 4-8 liter dengan pengaturan berkurang secara bertahap sampai dengan diberikan susu pada umur 3 bulan. Kemudian 1 bulan mulai diberikan serat berkualitas secukupnya seperti rumput star grass atau rumput lapangan. Kemudian, nah ini tadi calf starter nih ya, diberikan calf starter di sini. Kemudian diberikan air minum tidak terbatas atau ad libitum. Kemudian untuk perawatan pedet setelah 3 bulan sampai 12 bulan, tadi setelah diberikan calf starter ya di sini. Kemudian rumput diberikan cukup atau ad libitum, dapat ditempatkan di kandang kelompok, grup pen, atau paling banyak 5 ekor dalam satu kandang. Gitu. Kemudian untuk sapi darah umur 12 bulan sampai beranak, ya ini diberikan hijauan, berkualitas, tinggi secara ad libitum. Kemudian apabila kualitas rumput kurang baik dapat ditambahkan konsentrat 1 kg per 100 kg bobot badan. Darah yang pertumbuhannya baik pada umur 9 sampai 10 bulan akan menunjukkan tanda birahi pada umur 9 sampai 10 bulan. Perkalian pertama dilakukan pada umur 15 bulan apabila berat badan sudah mencapai ini ya, tadi 325 ya. Ini bisa juga ada beberapa literatur yang dia menyampaikan 270 sampai 280 kg. Kemudian dilakukan pencatatan birahinya. Kemudian untuk yang dia ini menjelang melahirkan ya, untuk menjaga kebuntingan apabila kualitas hijauan kurang baik, maka diperlukan tambahan konsentrat ya di sini. Kemudian perawat induk bunting 2-3 minggu sebelum melahirkan disebut challenge feeding ya, yaitu pemberian pakan konsentrat untuk memberikan kecukupan nutrien yang tinggi saat laktasi ya. Oke. Nah, ini ya nanti akan saya sampaikan kembali untuk ini ya pedet lepas sapi ya secara umum nanti seperti ini kita sampai ke darah bunting ya di sini laktasinya akan kita sampaikan berikutnya ya di situ hingga darah bunting di sini ya pemberian pakannya ya, nanti di sini. Oke ya oke setelah ini kita akan diskusi kembali untuk membahas kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ini akan segera keluar ya karena hanya 40 menit